Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sakinah Wahyu Nirwana. Saya dari kelas 12 IPS 3 dan saya ketua kelompok 5 yaitu Koridor Sulawesi. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai Koridor Sulawesi. Yang pertama, kondisi umum Koridor Ekonomi Sulawesi. Tema pembangunan untuk Koridor Ekonomi Sulawesi adalah pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional. Pembangunan Koridor Ekonomi Sulawesi berfokus pada kegiatan-kegiatan ekonomi utama pertanian pangan, kakao, perikanan, nikel, serta minyak dan gas. Selain itu, kegiatan ekonomi utama minyak dan gas bumi dapat dikembangkan yang potensial untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di koridor ini. Selain itu, kegiatan ekonomi utama yang menjadi fokus Koridor Ekonomi Sulawesi tersebut juga menjadi pengembangan terhadap beberapa kegiatan yang dinilai mempunyai potensi pengembangan seperti tembaga, besi baja, makanan minuman, kelapa sawit, dan karet, dan sebagainya. Perkayaan dan pariwisata. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan koridor ekonomi Sulawesi secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakira Fitri Rahmadani, kelas 12 IPS 3, mendapatkan bagian untuk mempresentasi perkembangan koridor ekonomi Sulawesi dan keunggulannya. Novel Geografi 12 IPS 3. Perkembangan koridor ekonomi Sulawesi itu didukung oleh daerah dengan terbentuknya KP3EI di daerah, yaitu Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 260/1 tahun 2012 tentang pembentukan tim KP3EI di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua, Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 65 tahun 2012 tentang pembentukan tim KP3EI di Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang ketiga, Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 050-86 Bapeda GST-2012 tentang tim KP3EI di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang keempat, Keputusan Gubernur Sulawesi Utara nomor 38 tahun 2012 tentang pembentukan KP3EI di Provinsi Sulawesi Utara. Dan yang kelima, ada Keputusan Gubernur Gorontalo nomor 84/18/3/2012 tentang pembentukan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, Provinsi Gorontalo. Yang keenam, yang terakhir, Provinsi Sulawesi Barat masih dalam proses pembentukan KP3I. Selanjutnya, perkembangan dalam SDM IPTEK telah terindikasi total investasi sebesar 421,15 miliar rupiah. Program investasi SDM IPTEK meliputi kursus pelatihan dengan jumlah 360 proyek dan jumlah investasi senilai 60,53 miliar rupiah. SMK dengan jumlah 22 proyek dan jumlah investasi senilai 35,73 miliar rupiah. Yang ketiga, Akademi Politeknik Community College dengan jumlah 31 proyek dan jumlah investasi senilai 242,65 miliar rupiah. Universitas S1, S2, dan S3 dengan jumlah 3 proyek dan jumlah investasi senilai 9 miliar rupiah. Yang terakhir ini IPTEK, Riset dan Pusat Inovasi dengan jumlah 11 proyek dan jumlah investasi senilai 25 miliar. Oke. Di sini ada keunggulan dari koridor ekonomi Sulawesi. Yang pertama itu pertanian pangan. Pertanian pangan khususnya beras dan jagung terutama digunakan untuk konsumsi domestik di Indonesia. Indonesia merupakan produsen terbesar ketiga dunia, namun masih harus mengimpor 800.000 ton jagung di tahun 2010 untuk memenuhi kebutuhan domestik sebesar 5 juta ton.
Yang kedua, di sini ada kakao. Indonesia merupakan produsen kakao kedua terbesar dunia dengan menyumbang 18% dari pasar global. Yang ketiga, ada perikanan. Indonesia merupakan produsen perikanan terbesar di Asia Tenggara dengan kekayaan yang sangat melimpah. Saat ini pertumbuhan produk makanan laut mencapai 7% per tahun. Nah, yang keempat, ini ada nikel. Produk nikel Indonesia mencapai 190.000 ton per tahun, yang dimana cadangan nikel digunakan terdapat di Indonesia sebesar 8% dan merupakan produsen nikel terbesar keempat di dunia. Dan yang terakhir ini minyak bumi dan gas bumi. Indonesia merupakan salah satu negara produsen migas di dunia, di mana potensi migas terbesar secara merata hampir di seluruh wilayah Indonesia. Skala nasional, potensi migas koridor ekonomi Sulawesi relatif kecil, di mana hanya sekitar 0,64 saja. Jadi di sini juga ada gambar koridor ekonomi Sulawesi. Keunggulan koridor ekonomi Sulawesi. Pertama, pertanian pangan. Sulawesi merupakan produsen ketiga terbesar di Indonesia yang menyumbang 10% produksi padi nasional dan 15% produksi jagung nasional. Kedua, kakao. Koridor ekonomi Sulawesi menyumbang 63% produksi kakao nasional. Total luas lahan kakao di Sulawesi mencapai 838.037.000 hektar atau 58% dari total luas lahan di Indonesia. Yang ketiga ada perikanan. Indonesia merupakan produsen perikanan terbesar di Asia Tenggara dengan kekayaan laut yang melimpah. Saat ini pertumbuhan produk makanan laut mencapai 7% per tahun. Secara signifikan, sebagian besar hasil perikanan di Sulawesi adalah untuk pemenuhan kebutuhan ekspor seiring dengan permintaan global yang terus meningkat. Keempat adalah nikel. Produksi nikel di Indonesia mencapai 190.000 per ton per tahun, di mana cadangan nikel dunia terdapat di Indonesia sebesar 8% dan merupakan produsen nikel terbesar keempat di dunia. Sulawesi merupakan daerah dengan produksi nikel yang paling maju di Indonesia, di mana pertambangan nikel menyumbang sekitar 7% terhadap PDRB Sulawesi. Selain itu, Sulawesi memiliki 50% cadangan nikel di Indonesia dengan sebagian besar untuk tujuan ekspor. Yang kelima ada minyak bumi dan gas bumi. Indonesia merupakan salah satu negara produsen migas di dunia, di mana potensi migas terbesar secara merata hampir di seluruh wilayah Indonesia. Skala nasional, potensi migas koridor ekonomi Sulawesi relatif kecil, di mana hanya sekitar 0,64% untuk minyak bumi dan 2,69% untuk gas bumi dari total cadangan Indonesia. Itulah keunggulan koridor ekonomi Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila dari kelas 12 IPS 3. Saya di sini ingin mempresentasikan koridor ekonomi Sulawesi dari pelajaran geografi. Sulawesi Utara terus bersiap dan berbenah untuk menghadapi masa post normal. Perlu disadari bahwa semua harus bangkit dan siap menata kehidupan terlepas dari ada atau tidaknya COVID-19. Dan pada masa transisi ini, komitmen untuk memastikan kesiapan sebagai gerbang Pasifik terus dipertegas. Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondokembe. Hal tersebut juga didukung dengan proyek pemerintah pusat dengan Cina, yaitu Belt and Road Initiative. Dalam kesepakatan yang sudah disetujui, ada 4 koridor ekonomi, yaitu koridor ekonomi Sumatera, Kalimantan Utara, Bali, dan Sulawesi Utara. Duta Besar RI untuk Cina, Jauri Oratmangun, mengungkapkan bahwa menjadikan Sulawesi Utara sebagai gerbang Pasifik atau hubungan ke Pasifik merupakan langkah yang tepat dan bisa mendukung proyek ini. Hal tersebut diungkapnya dalam acara Mark Plus Government Roundtable Sulawesi Utara, Gerbang Indonesia ke Pasifik. Dalam konteks koridor ekonomi Sulawesi Utara ini, ada 3 poin penting, yaitu peristiwa, manufaktur, dan infrastruktur. Jadi, kita sudah punya cara
menggait Cina dalam kaitannya dan Belt and Road Initiative dan poros maritim Indonesia, ujar Jauri. Ia menekankan pentingnya memulai dengan jalur pariwisata dan tentunya memiliki konektivitas yang baik. Mengenai konektivitas, baik pemerintah daerah dan pusat terus melakukan pembicaraan dengan pemerintah Cina. Sulawesi Utara diharapkan bisa menjadi hubungan untuk mempersingkat waktu terbang dari kota-kota besar di Cina ke wilayah Pasifik. Jika proyek ini bisa direalisasikan dengan baik, saya pikir akan ada 3 aspek yang berkembang, yaitu pariwisata, perdagangan, dan investasi. Investasi dari Cina ke Indonesia di tahun lalu saja meningkat 95,6%. Dan sebagian masuk ke Sulawesi Utara. Ini merupakan peluang menjanjikan karena jika bisa menjadi hubungan, maka akan banyak sektor lain yang akan berkembang, tutur Jauri. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang regulasi dan kebijakan Presiden Republik Indonesia. Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan tersebut, di atas diperlukan dukungan regulasi dan kebijakan berikut: perluasan area tanah melalui optimalisasi pemanfaatan lahan, pencetakan sawah baru, rehabilitasi dan konservasi lahan pertanian, memperbaiki akses finansial atau pembiayaan bagi para petani, konektivitas infrastruktur, pengembangan kegiatan ekonomi utama pertanian pangan memerlukan dukungan meningkatkan konektivitas infrastruktur berupa perbaikan akses jalan untuk mengurangi ketergantungan kepada pihak perantara dagang, pembangunan atau perbaikan jaringan irigasi teknis usaha tani, jaringan irigasi desa dan tata air mikro, pembangunan atau perbaikan pompa sumber embung, SDM atau ITEK untuk mencapai pengembangan kegiatan ekonomi utama pertanian pangan yang lebih efektif dan efisien. Diperlukan upaya penanganan organisme pengganggu tanaman dan pengendalian residu pestisida. Kakao, Indonesia merupakan produsen kakao kedua terbesar di dunia dengan menyumbang 18% dari pasar global secara nasional atau komoditas kakao. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.